Assalamualaikum Kak Hana. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, alhamdulillah. Sebentar ya Bunda, ini baru ini apa namanya? Baru nyala laptopnya, jadi masih agak susah. Ya nggak apa-apa Kak. Lupa mau buka apa jadinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Laksmi, udah sampai? Besok Kak, pagi berangkatnya. Oh, Ya Allah, oke. besok pagi berangkatnya. Mau kemana Semoga pasti? nanti Ada tugas, Bunda ke Singapura. Jadi besok Wah, pagi. seru. Senangnya udah jauh. lancar, selamat, senang, sukses insyaallah. Amin, amin. Amin. Ini Bunda Eca tadi sakit perut, ya, mudah-mudahan Siap. nggak apa-apa. Iya. Biasanya Bunda Eca duluan nih. Iya benar, terima kasih, Masya Allah. Mudah-mudahan semoga cepat diberi kesembuhan. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabb. Ya, ada Bunda Zuraida. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat. Ini baru mau mulai, Bunda. Oh, alhamdulillah. Iya. Iya, itu kata pusnya. Lucu busnya ya. Iya. Aduh. Pusnya itu kadang-kadang. Karena internetnya masih loading, kita bahas ini aja dulu. Dan Hana belum sempat baca karena tadi mati lampu. Kita sama-sama aja deh bacanya ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita dibangkitkan dari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu ragu dengan kebangkitan, dengan dibangkitkan dari kematian, kemudian kalau begitu kamu lihatlah bumi ini, gitu. Perhatikan bumi ini, kata Allah seperti itu. Apa hubungannya dibangkitkan dari kematian dengan melihat bumi? Maksudnya melihat bumi itu ke tanah gitu loh, ke daratan gitu. Nah,
sekarang ini, zaman sekarang kita punya kamera-kamera yang bisa merekam dengan apa namanya, slow motion, gerakan yang pelan sekali, lambat sekali. Ini Ustadz menjelaskan, waduh keren banget sih Ustadz menjelaskan ini. Jadi kita punya beberapa foto gitu dalam 1 detik. Nah, ketika video itu direkam, mereka merekamnya dalam hitungan per detik. Artinya, sebagai contoh, kita punya sebagai contoh kita punya 24 fps, artinya 24 foto yang bergerak super cepat, dan kemudian foto-foto tersebut kelihatannya seperti apa namanya, bergerak. Video itu kan terbentuk dari potongan-potongan foto yang digerakkan secara cepat. Nah, itu makanya dia kelihatan bergerak. Gitu. Maka dari itu ketika kita pencet pause, kita lihat kayak foto seperti itu kan. Kalau video kita pause, nah itu kelihatannya seperti foto. Jadi dibuka pintu nggak mau keluar. Apaan sih? Maaf ya. Kebelajar ya Kak. Ya, mengganggu ini kucingnya. Jadi kualitas video yang bagus itu akan seperti 24 foto per detiknya. Bisa mengambil 24 foto per detiknya. Nah, itu membuat apa namanya, video kelihatan bergerak. Kemudian kita punya 1000 foto per detik, 2000 foto per detik. 100 foto, 200 foto per detik, bahkan 1000 foto per detik. Nah, yang seperti itu, ketika kita memutar video tersebut cuma 1 detik, artinya dalam kecepatan yang sangat lambat sekali, kita akan mendapatkan 24 foto. Ini kayak fotonya itu, gambarnya itu terpecah-pecah seperti itu loh, patah-patah. Foto 1 klik, 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 klik. Mungkin teman-teman pernah ya mencoba seperti itu. Karena susah sih menjelaskannya. Kalau kita mainkan video, dilambatkan, bisa menangkap gambar-gambar makanya kita bisa sekarang punya video yang bisa kita putar dalam kecepatan yang sangat lambat. Kemudian kita bisa melihat bagaimana hal itu terjadi. Maksudnya zaman sekarang itu kan kayak ada tren gitu, bikin video kemudian diputar secara lambat nih. Ada percikan air, kita jatuhin batu ke air. Nah itu kan kalau kecepatan yang sebenarnya kan nggak kelihatan itunya, cuman cepluk gitu aja. Nah kita lambatin videonya, lihat bagaimana itu batu itu jatuh perlahan-lahan, tik 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 tik. Nah gimana airnya tuh bergerak ke atas pelan gitu, kita bisa lihat gerakannya, bisa kita amati lebih detail. Oh begini toh
kalau dilempar dari sebelah sini kemana arah airnya gitu-gitu. Jadi bisa kita perhatikan dengan lebih detail. Atau kata Ustadz, kalau kita lihat dokumentari ini, film dokumenter hewan-hewan kayak hiu gitu, paus, nah yang dia meloncat dari air keluar terbang gitu, nah itu kan kalau aslinya ya cepat gitu, pure lagi masuk lagi. Nah itu bisa videonya kita putar dengan lambat, kita lihat gimana dia tuh gerakannya, badannya naik ke atas pelan-pelan terus turun lagi ke bawah. Nah gitu. Kemudian kita lihat dia pas lompat ke atas, dia sekalian nangkap ini anjing laut pakai mulutnya. Kemudian dia bilang, alhamdulillah dapat makanan, masuk lagi ke air. Gitu. Tuh pausnya, kita bisa lihat itu semua. Kenapa Ustadz menjelaskan ini, kamera dan segala macam? Karena Allah bilang, kalau kita ragu dengan kematian, dengan kebangkitan setelah kita mati, kenapa kamu tidak lihat, tidak memperhatikan bumi, daratan? Nah, ada juga dalam Al-Quran ini ketika bumi berguncang. Ketika bumi berguncang. Jadi, ketika kita taruh satu biji di tanah, kita siram air, kemudian sebenarnya kalau ini kita, alhamdulillah orang Indonesia tahu ya sedikit banyaknya tentang bertani gitu, bercocok tanam. Ketika satu biji itu dimasukkan, kemudian ditutup dengan tanah, kita nggak tahu apa yang terjadi di bawah tanah tersebut, ya. Tapi pada waktu tertentu, dengan sangat lambat, bumi ini berguncang. Tanah yang menutupi itu di sekitar biji-bijian itu berguncang karena tumbuhan biji itu yang mau bakal jadi tumbuhan itu kan dia mau muncul dari biji itu. Ada kan lihat kayak toge itu biji kacang hijau. Nah itu kan nanti tumbuh kecambah. Lah si kecambah yang mau keluar ini di dalam tanah, karena dia mau keluar itu sebenarnya tanah itu bergoyang gara-gara dia tuh mau keluar. Nah itu mulai mau tumbuh. Nah, kemudian udah keluar tuh sedikit dari bijinya, mulai tumbuh tanahnya mulai bergerak, berpindah tempat tanahnya itu. Gitu. Makanya kita tanam biji di tanah, akhirnya keluar kan tanamannya. Sebenarnya itu prosesnya tuh seperti itu. Berguncang tanahnya dulu keluar yang dari biji itu, nah tanahnya bergerak ke atas gitu. Atau pindah ke melebar gitu supaya jadinya tumbuhannya nanti bisa muncul di tanah seperti itu. Itulah bumi itu berguncang. Tapi kita nggak tahu, kita nggak lihat, kita nggak merasakan karena saking kecilnya guncangan tersebut, saking kecilnya gambaran tersebut. Meskipun kita perhatikan 24 jam, apa bisa kita lihat buminya, tanahnya di situ bergoncang? Susah. Tapi mungkin dengan bantuan kamera zaman sekarang, insya Allah bisa. Gitu. Nah ini seperti yang Anda jelaskan tadi. Nanti lama-lama tanahnya terangkat ke atas karena tumbuhannya tadi mau keluar. Nah, itu mulai kehidupan di dunia ini. Di situ. Setiap saat bumi ini berguncang, kemudian naik tanahnya, kemudian berkembang tanamannya, nah itu kehidupan muncul dari kematian. Itu, seperti itulah kehidupan yang muncul dari kematian. Makanya Allah bilang kalau kita ragu dengan hari dibangkitkan setelah kita mati, coba perhatikan bumi ini.
Nah, dia berguncang, dia naik ke atas tanahnya gitu. Karena apa? Di hari kiamat nanti bumi akan bergoncang seperti yang tidak pernah terjadi. Pokoknya berguncang sedahsyat-dahsyatnya, dan nanti ini akan naik. Bagaimana seperti pas tumbuhanmu keluar itu kan naik tanahnya tadi. Nah, di hari kiamat nanti kan seperti itu, buminya bergoncang dan tanahnya akan naik. Coba tebak apa lagi? Siapa yang keluar setelah seperti itu? Kita yang keluar ya Allah. Nah, kita yang keluar seperti itu. Nah, ini mengingatkan kita kepada hari kiamat. Melihat, memperhatikan bumi, tanaman, tumbuh, seperti itu mengingatkan kita sebagai seorang muslim, itu kita mengingatkan kita, beginilah Allah akan membangkitkan kita. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibangkitkan dalam golongan kanan ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi kalau kita nggak pernah dengerin ceramah tentang hari kiamat atau apa sih, dengerin khutbah Jumat atau siapa, nggak pernah kita dengerin tentang hari kiamat, ya udah cukup perhatikan bumi saja. Nah, itu sudah mengingatkan kita tentang hari kiamat nanti. Cukup lihat tanaman saja, itu akan mengingatkan kita pada hari kiamat nanti. Bagaimana kita akan dibangkitkan dari kematian. Nah, itu sangat indah sekali, hanya dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu. Hana berdoa mudah-mudahan Hana dan kita semua termasuk orang yang selalu ingat dengan kematian. Karena katanya kalau orang pintar itu orang yang selalu ingat kematian. Jadi dia siap-siap. Kita coba ya, alhamdulillah ini bisa dibuka. Sekarang tugasnya menemukan fi'il madi ya. Fi'il madi. Fi'il madi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Alladzi kira-kira ism. Oke, Kak Ism. Nurca. Ism. Ism. Kenapa ism? Ada alif lam mim, ada alif lam. Oke, betul. Ini yu'minuna kita skip dulu. Bil ghaibi ada berapa kata? 2. Apa saja? Ghaibi harf jar sama isim. Ism. Iya, betul. Waduh, ini hujan lagi. Wa yuqimuna skip dulu. As-salata. Sim. Isim. Ada alif lam. Ada al. Wa mimma, ingat kalau mimma itu kemarin Min sama ma ya. iya, min sama ma. Oke, teman-teman udah ingat ya. Min sama ma. Razaqnahum. Ada berapa kata? 2. 2. 2. Apa saja? 3 ya? 3 atau 2? Oke, kita bisa lihat di sini. 2, Kak. 2. Kayak suara Bunda Isa ya. Ada Bunda ya? Assalamualaikum. Oh, enggak ada. Rosa. Kak Laksmi, Bunda Isa suara.
Oh, Saya, Kak. oh Kak Iya. Lasmi. Bukan, Bunda Zuraida ya? Oh, Bunda Iya. Zuraida. Mirip loh suaranya Bunda. Nah, Razaqnahum. oke. Razaqna dan hum. Iya, Oh, rozakna dan hum. oke, jadi 2 ya seperti ini. Sekarang mana yang teman-teman bisa langsung tahu? Hum domir udah, ya kan? Iya, Kak. Nah, sekarang Iya. sekarang rozakna, kira-kira apa ini? Ada yang mirip-mirip bunyinya? Rozakna. Panjang itu. Fi'il madhi itu. Nahnu ya, Kak? Enggak ya? Nah, Enggak. coba huwa nasara. Kak Laksmi. Oh iya. Naso. Nasarna. Ya. Dari Ya. huwa nasara. Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru. Hiya nasorot, huma nasorota, hunna nasorna. Anta nasorta, antuma nasortuma, antum nasortum. Anti nasorti, antuma nasortuma, antunna nasortunna, ana nasortu, nahnu nasorna. Nah, ini kira-kira mirip sama bunyi apa? Nahnu ya. Ya. Iya. Nahnu nasorna. Nahnu. Nahnu Nah, rozakna. razaqna. Oke, kalau Hana tanya kira-kira ini huwa versi huwanya apa ini? Rozakna kan nahnu. Huwanya apa? Iya. Razaqo. Rozako, karena dia nasoro. Rozako, ya kan? Iya, Bisa rozak. teman-teman? Oh iya, iya Kak. Baru ngeh. Nah, saya kembali kalau misalnya teman-teman ketemu fi'il madi, pokoknya kembali ke nasoro. Coba versi huanya apa gitu kata Hana tadi kan? Coba kita Ya. lihat prosesnya. Nasorna. Nah, biar mirip. Ini nahnu. Kemudian kita maunya huwa. Huwa itu nasoro. Nah, nasoro rozako. Ini yang tidak ada di sini huruf na, ya. Jadi kita hapus juga di sini na. Yang terakhir harokatnya apa? Apakah apa namanya? Sukun? Bukan, fathah, kita ganti. Samain sama nasoro. Huwa rozako. Oke. Bunda Aminah mau coba huwa rozako? Mute ya Bunda ya. Ya Kak, siap Kak. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa razaqo huma razaqo hum razaqu. Hiya razaq. Hiya razaqta. Hiya razaqta Rozak, no. huma. Bukan Bunda. Iya, Oh, razaqot. Iya. Razaqot. Aha. Ya. Ya rozakot huma rozakota. Ya. Hum Nahnu. Sorry, hunna. hunna kan. Ya. Rozakna. Iya. Hunna rozakna. Iya. Terus sekarang anta rozakota. Antuma rozakotuma. Antum rozaktum. Anti rozakti, antuma rozaktuma, antunna rozaktunna. Ana rozaktu, nahnu rozakna. Masya Allah. Nah, seperti itu ya kita latihannya.
Untuk Alhamdulillah. jadi yunfiquna kita skip dulu, lewati dulu. Nah ini pokoknya kalau ada yang al berarti isem. Kalau ada huruf jar pasti diikuti sama isem. Meskipun kita apa ini isem ma ini, ya pokoknya isem. Ilai, ilah, ya kan? Nah berarti ini isem juga. Unzila, unzila min qablika wabil akhiratihum yuqinun. Tidak ada. Unzila itu nanti saja. Muflihun. Nah ini. Inna isem inna. Sorry, inna harf nasab. Alladzina isem ada al. Kalau ini Fi'il, Kak. iya, fi'il madi kira-kira mirip sama yang mana itu di tabel Nasoro? Nah, nasoru. Apa itu? Domirnya Berarti hum. hum. Iya, betul. Hum. Berarti dari Kalau gimana? dari kafaro ya, Kak? Nah, ya huwanya jadi kafaro karena dia huwa nasoro. Huwa Iya. kafaro. Oke. Sekarang Kak Laksmi mau coba huwa kafaro? Ya Kak, coba. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa kafaro, huma kafaro, hum kafaru. Hiya kafarot, huma kafarota, hunna kafarna. Iya. Terus anta kafarta, antuma kafartuma, antum kafartum. Anti kafarti, antuma kafartuma, benar. Antunna kafartunna. Ana kafartu, nahnu kafarna. Masya Allah. Nah, seperti itu. Hum kafaru. Ini kan kafir. Mereka kafir. Mereka tidak percaya. Kafir itu artinya tidak percaya, yo. Mereka tidak percaya. Nah, ini kira-kira apa ini? Khatamallahu. Mudhof ilaih, ya kan? Mudhof dan mudhof ilaih. Mengingat-ingat. Oh iya. Gimana? Oh iya, mudhofnya nggak ada al ya Kak, dan light, bener ya? Khotama. Jadi setuju ya? Ini idofah. Khatamallahu. Gimana? Sebentar. Allahu. Iya, kalau saya. Kalau Bunda Aminah? Ya. Sebentar. Oh, enggak. Enggak. Nah, itu Enggak. perintah. Mudhaf ilainya enggak jar, bener ya? Iya, Iya, betul. betul. Enggak boleh. Berarti. Lupa. Ini calon mudhof, tapi ternyata tidak ada jar, jadi batal jadi mudhof ini. Aduh. Iya. Enggak sadar. Lain kali ya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini kalau bukan mudhof, apa dong? Isem tidak ada tanwinnya, tidak ada alnya. Harf, kita udah belajar harf. Ada nggak harf yang khotama? Kalau enggak ada. Nah, jadi kalau bukan harf, bukan isem, maka dia Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang satu lagi terakhir itu loh. kalau bukan harf, bukan isem, makanya dia Fi'il. iya, fi'il. Fi'il madi
Coba ini Fi'il madhi mirip ya. mirip sama apa ini? Bunyinya yang mana? Qatama nasoro. Nasoro. Iya, maksudnya versi apa domirnya? Huwa. Iya, Ya. Masya Allah, keren. Bunda Zuraida mau coba huwa khotama? Mute ya. Oke, Bunda Zuraidanya masih mute. Bunda Aminah mungkin mau coba? Iya, Ya, maaf, insya Allah. iya. Iya, Wa Kak. khotama. Yang mana Kak Aksmi boleh? Oke, tunggu ini Bunda Zuraidanya udah ini. Oh, Udah. ya. Iya, Jadi maaf. silakan. Mhm. Huwa hutama, hum, Khotama, Bunda. huwa khotama, huma khotama, hum khotamu, iya khotam, ya. Khotamat. Khotamat, huma hutamata, Khotamat. huma khotamata, kuna hutamajna, Bukan. bener ya? Nasorna. Oh. Khotamna, Iya. Panjang pendek nanya. huna khotamna, Masya Allah, keren. anta khotamta, antuma khotamtuma, antum khotamtum, anti khotamti, antuma khotamtuma, antuna khotamtuna, ana khotamna, Bukan. ana khotamna, nahnu Bukan. khotam, salah ya Kak? Ana itu kan Ana, aku. ya, ana khotamna, Khotamtu. nahnu, aduh maaf, ana Nggak khotamtu, nahnu khotamna, Panjang pendek nanya. nahnu khotamna. Masya Panjang Allah. Kak, Iya, betul. terbata-bata. Enggak Maaf. apa? Itu keren sekali. Keren sekali. Mantap. Masya Allah. Sebenarnya ini Ustadz kayaknya belum ya. Ini hari ke-10 mungkin baru diajarin seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman, anta nasorta itu ada kemiripan ya dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, begitu ya. Itu semuanya habis sukun ada huruf ta, ya kan? Ya Kak. Nasorta, nasortuma, ada ta semua. Makanya ini tadi di atas, ini anzarta. Setelah sukun ada ta. Nah ini teman-teman udah tahu ini. Iya Kak. Fi'il madhi versi apa coba? Domirnya. Tu eta ya. Coba mulai dari anta. Anta Kak, ya. Anta yang ada tanya. Kalau dari tabel nasoro, anta, nasor, ta. Nasorta. Nah Antum itu ya? mirip. Antum? Bentar. Tahum. Bentar. Antar tahum. Karena anzar tahum. Oke. Kita coba di sini. Gimana tadi tulisannya? Malah lupa. Oke. Anzar tahum. Anzar tahum. Nah ini kira-kira ada berapa huruf? Berapa kata? Ada 3. Oh, 3. Ada 2 Kak. Apa aja? Anzarta sama hum. Nah, jadi hum kita udah tahu ini domir. Ya udah, dihilangkan Ya, dulu. Tinggal ini. Nah ini kira-kira abis sukun ada ta. Kak Laksmi, coba dari huwa nasoro.
Huwa anzarta. Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru. Hiya nasorot hiya nasorot, huma nasorta astagfirullahaladzim. Huma nasorota, hunna nasorna. Anta nasorta. Oh, ini Oke, Kak. ini Langsung berhenti. Antam. iya, anta nasarta. Kalau antum, nasar tum, anzartum. Ini 3 ya. Siapa yang bilang 3 tadi? Betul. Saya, Kak. Iya. Hum ya terakhirnya soalnya. Iya, anzartahum ya. Oke. Mana nggak liatin ininya. Nah, jadi anta versi anta gitu. Pokoknya kalau sukun ada tanya kemungkinan besar itu fi'il madi. Ada tinggal 1 menit lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Oke, nanti dulu. Billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna. Oke, fi'il mudhari semua di sini ya. Oke, tidak ada. Qila lahum qalu. Ini kira-kira apa ini? Ism, Iya, fi'il atau fi'il. harf? Kenapa fi'il? Qalu. Nah, itu. Hum itu. Ya, kenapa fi'il? Kita harus bisa jelaskan begini. Oh, Ada tidak waw ada. sama alif. Gimana? Di belakang ada waw alif ya. Itu kan. Oh, enggak. Ini bukan harf karena tidak ada harf yang qalu gitu, tidak ada di daftar harf. Kalau dia ism, tidak ada al, tidak ada tanwin, harusnya Oh, jadi gitu. mudhof. Ya kan? Tapi ini tidak ada mudhof ilaihnya. Berarti dia fi'il. Isem. Fi- Oh, Ya, fi'il. fi'il. Ya, fi'il. Qalu nasoru berarti dia apa? Hum. 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 Qalu artinya berkata. Jadi mereka berkata. Sering kan dengar qalu. Ya.